Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, ini adalah tanaman belimbing dan tanaman cabai ataupun beberapa tanaman buah yang saya tanam di halaman belakang rumah saya. Nah sahabat, untuk mengusir lalat buah agar tanaman-tanaman buah yang saya tanam ini tidak berulat di dalamnya, saya tidak menggunakan pestisida. Saya menggunakan perangkap lalat buah seperti ini ya, yang kita buat sendiri dari bahan-bahan organik. Salah satu komposisinya itu adalah cuka apel. Nah cuka apel ini memang sangat banyak sekali manfaatnya ternyata untuk kita bisa gunakan kepada tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Salah satunya adalah salah satu campuran untuk membuat perangkap lalat seperti ini. Nah cukup dibuat, ditaruh di dalam botol air mineral, dibuat lubang dan kita letakkan seperti ini. Nah nanti kita akan ajarkan caranya. Nah ini akan melindungi tanaman dari serangan lalat buah ataupun serangga-serangga yang suka mengganggu tanaman-tanaman yang kita tanam di rumah lah. Nah sahabat, kali ini kita akan belajar ada sekitar 9 atau 10 manfaat cuka apel yang bisa kita buat sendiri terhadap tanaman ya, manfaat terhadap tanaman. Sahabat yang belum menonton cara membuat cuka apel, silahkan tonton videonya, saya akan sertakan di link deskripsi, karena kita bisa membuat sendiri cuka apel di rumah dengan cara yang sangat gampang dan sederhana, dan kita bisa mengetahui manfaatnya terhadap kesehatan. Dan tonton video ini sampai selesai agar sahabat juga bisa mengetahui kira-kira manfaat apa saja sih yang bisa kita dapatkan dengan memberikan cuka apel ini terhadap tanaman-tanaman yang kita tanam. Saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum. Sahabat, fungsi cuka apel yang pertama adalah sebagai herbisida atau pembunuh rumput-rumput liar yang tidak kita inginkan. Nah, caranya adalah ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, larutan cuka apel yang murni yang mengandung asam asetat 5 atau 6%, ini kita ambil, kita masukkan ke dalam semprotan dan kita semprotkan ke rumput yang tidak kita inginkan sehingga dia akan mati dalam beberapa hari. Tetapi tentu saja ini akan banyak menghabiskan cuka apelnya. Jadi caranya agar hemat adalah kita siapkan air 1 liter, kemudian kita berikan cuka apel sebanyak 2 sendok, kemudian kita berikan garam dapur biasa ya sebanyak 2 sendok juga. Nah ini kita aduk rata, kemudian larutan ini sahabat kita panaskan sampai mendidih. Nah setelah panas kita siramkan kepada rumput-rumput liar yang ingin kita bunuh dalam keadaan panas. Nah nanti sahabat bisa lihat rumputnya bukan saja mati tetapi akan susah tumbuh lagi. Nanti sahabat boleh coba ya. Fungsi cuka apel yang kedua adalah sebagai fungisida. Sahabat yang memelihara tanaman mawar atau tanaman apa saja sebenarnya, tapi terutama mawar ya yang paling gampang dilihat serangan jamurnya. Kadang-kadang ada muncul bercak-bercak hitam pada daunnya dan menguning, nanti rontok, kalau nggak ditangani pohon mawarnya bisa mati. Ini adalah serangan jamur. Nah, cara untuk mengatasi serangan jamur pada mawar ini ataupun pada tanaman yang lain, misalnya anggur atau yang lain, kita bisa menggunakan cuka apel ini. Caranya adalah cukup setengah sendok, ingat ya setengah sendok ya, kita larutkan dalam 1 liter air ya. Jadi jangan banyak sahabat, cukup setengah sendok. Kita aduk, kemudian ini cairan ini kita semprotkan pada tanaman yang terkena serangan jamur. Nah ini bisa kita berikan untuk pengobatan ataupun pencegahan. Jadi biasanya seminggu 2 kali atau bisa lebih. Misalnya kalau setelah turun hujan kita tambahi ya sahabat ya. Jadi caranya gampang saja seperti ini. Kemudian kita semprot pada daun-daun mawar ya. Nah seperti itu. Nah ini adalah fungsi yang kedua, yaitu sebagai pestisida. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk membuat media tanam menjadi lebih asam. Sahabat, sebenarnya kebanyakan tanaman itu memang dia bisa tumbuh bagus di pH yang agak netral ya, 6,5-7 gitu. Tetapi beberapa tanaman misalnya seperti tanaman mawar, kembang sepatu dan beberapa tanaman yang lain, dia itu membutuhkan tanaman yang lebih asam. Jadi untuk itu kita memang kadang-kadang perlu memberikan obat ataupun misalnya
bahan yang bisa membuat media tanam menjadi lebih asam. Apalagi kalau kita memang mempunyai lahan atau tanah yang berkapur, itu kan basah biasanya. Jadi untuk membuat dia lebih asam, maka caranya adalah 1 liter air kita berikan sekitar 50 mili cuka apel kita masukkan ke 1 liter air. Nah, setelah itu kita aduk rata. Ini bisa kita berikan pada media tanam sekitar 1 bulan sekali atau 15 hari sekali ya. Tapi kalau misalnya susah 1 bulan sekali juga bisa. Jadi kalau kita menanam tanaman-tanaman misalnya di tanah yang berair sadah ataupun tanah yang berkapur, itu kan kita sulit untuk menumbuhkan tanaman menjadi sehat karena memang pH media tanamnya itu terlalu basah di atas 7. Jadi cara menurunkannya bisa dengan cuka apel ini ya sahabat ya. Sahabat, fungsi yang keempat, cuka apel ini bisa kita gunakan sebagai pestisida untuk mengusir hama, terutama semut ataupun siput ya sahabat ya. Jadi kalau misalnya di depan pintu kita banyak semut-semut atau di sekitar halaman banyak semut, kita bisa menyemprotkan, di mana saja bisa kita semprotkan, asalkan jangan dekat dengan tanaman yang kita sayangin ya. Karena kalau terlalu dekat, cuka apel yang murni ini memang bisa merusak dia. Karena itu dia disemprotkan di sekelilingnya. Ataupun kalau kita melihat siput atau bekicot, nah ini juga bisa kita gunakan sebagai pengusirnya ya sahabat ya. Kita semprotkan langsung ke siputnya. Atau misalnya kalau kita menanam di pot seperti ini, nah kita bisa semprotkan di kelilingnya sini agar semut-semut dan bekicot tidak datang ke tanaman yang kita tanam tersebut ya. Itu adalah fungsi yang keempat, yaitu sebagai pengusir hama ya sahabat ya. Fungsi yang kelima adalah cuka apel ini dengan konsentrasi yang agak rendah, dia bisa menjadi pupuk dan penyegar tanaman-tanaman atau bunga yang kita simpan di vas bunga. Misalnya sahabat yang hobi menaruh bunga segar yang ditaruh di dalam vas agar bisa tahan lama berminggu-minggu, kita bisa menggunakan cuka apel ini. Caranya adalah 1 liter ini air kita berikan 2 sendok makan ya. 2 sendok makan, 1 sampai 2 sendok makan bisa ya. Nah, sekitar segitu. Kemudian kita berikan gula pasir sekitar 1 atau 2 sendok makan. Gula pasir ini bisa diganti dengan molase, juga bisa diganti dengan madu ya sahabat ya. Nah, campuran ini kita bisa gunakan sebagai penyegar bunga potong yang kita tanam di vas. Misalnya, ini mohon maaf ya, contoh nih. Nah, ini misalnya kita potong. Nah, misalnya kita mau letakkan ini di vas bunga. Nah, ini saja ya, contoh nih sahabat ya, saya nggak menyiapkan vas bunga. Nah, seperti ini bisa kita letakkan dan kita taruh di ruangan. Dia akan tahan lebih lama. Nah, kalau misalnya nanti sudah 1 minggu sahabat, kita bisa memotong tangkai bawahnya sekitar 5 cm. Potong misalnya 1 minggu ya, supaya dia masih tetap tahan, potong sekitar 5 cm, kemudian letakkan lagi. Nah, ini akan bisa bertahan lebih lama. Ini adalah fungsi yang kelima, yaitu sebagai pupuk atau penyegar bunga potong yang segar. Fungsi yang keenam, cuka apel ini karena dia bersifat asam, dia bisa menjadi bahan pembersih bahan-bahan berkebun yang berkarat. Jadi misalnya kalau kita mempunyai gunting ataupun peralatan berkebun yang sudah kotor atau berkarat atau sudah lama, kita bisa membersihkannya dengan cara menyemprotkan ataupun merendam ya. Nah, kalau misalnya kita semprot pakai cuka apel yang murni, asam asetat 5 atau 6%, kita biarkan saja. Setelah beberapa menit, lalu kita ambil kain lap ya. Nah, kain lap kita bersihkan. Nah, misalnya kita punya pot tanaman yang sudah bekas, yang misalnya kita menanam tanamannya mati karena ada jamur atau fusarium atau apa. Jadi untuk pot itu bisa dipakai lagi, sebaiknya dibersihkan dengan cuka apel ini. Dicuci, disemprot cuka apel, kemudian dicuci lagi agar dia steril. Ini adalah fungsi yang keenam, yaitu sebagai alat pembersih alat-alat berkebun dan juga pot dan gunting-gunting tanaman agar lebih steril dan anti karat.
Fungsi yang ketujuh dari cuka apel ini, dia bisa kita jadikan sebagai pengusir hewan-hewan yang mengganggu tanaman. Tadi kan kita sudah katakan dia bisa mengusir semut, mengusir siput ya. Tetapi dia juga bisa mengusir hewan-hewan pengerat, misalnya tikus, kelinci, musang, atau kucing yang suka misalnya buang air besar di sekitar halaman kita, di pasir atau di mana, di pot-pot bunga yang kita tanam. Jadi caranya adalah kita bisa mengambil kain flanel misalnya, kita semprotkan sampai dia lembab dan basah. Kemudian kain flanel ini kita letakkan di tempat yang misalnya sering didatangi kucing untuk buang air besar, atau misalnya pada tanaman-tanaman kol, timun atau apa yang sering diserang oleh musang ataupun tikus, kita bisa letakkan ini. Nah, kalau dia nanti misalnya sudah kering, dia bisa disemprot lagi, atau kalau habis hujan dia disemprot lagi. Atau cara lain agar dia bisa lebih tahan lama, kita bisa memakai bonggol jagung yang kita rendam dalam larutan cuka apel ini. Nah, bonggol jagungnya nanti kita letakkan sehingga nanti hewan-hewan pengganggu seperti musang, tikus, kucing, kelinci itu menjauh dari tanaman-tanaman yang kita tanam ya. Fungsi yang kedelapan adalah sebagai ramuan atau campuran untuk mengusir lalat buah ya. Jadi sahabat, tadi sudah saya tunjukkan tanaman anggur yang kita tanam secara organik ini agar dia selamat dari lalat buah. Itu di dalam banyak lalat buah yang terperangkap. Ini kita berikan perangkap lalat buah untuk supaya kita jangan pakai pestisida ya. Caranya adalah satu cangkir air bersih kita berikan sekitar setengah cangkir atau seperempat cangkir, ini pun bisa cuka apel ya. Nah misalnya ini, saya pikir segini cukup. Nah kemudian ini kita berikan 1 sendok madu. Madu ini bisa diganti dengan molase ataupun dengan gula putih ya. Nah kita ambil 1 sendok, dilarutkan. Nah cairannya sudah jadi. Cairan ini nanti, nah sahabat bisa lihat di sini ya, kita masukkan ke dalam botol air mineral seperti ini. Saya pikir sahabat pasti bisa langsung membuat ya. Kita masukkan ke dalam botol air mineral. Ini air mineralnya kita gantung di dekat pohon-pohon tanaman buah yang ingin kita lindungi. Dan jangan lupa dibuat lubang seperti ini ya sahabat ya. Nah ini kan ada lubang, bisa 2 atau 3 ya. Nah nanti lalatnya akan masuk kemari. Seperti di dalam itu banyak lalat yang terperangkap. Ini adalah cara kita bisa melindungi tanaman-tanaman buah, misalnya jambu, mangga, alpukat atau apa saja agar dia tidak busuk di dalamnya. Cabai juga boleh kita berikan seperti ini, atau tomat ya. Nah itu adalah fungsi yang ke-8 atau ke-9 tadi sudah. Yang ke-8 ya sahabat ya. Kemudian fungsi yang ke-9 adalah meningkatkan keberhasilan perkecambahan kalau kita melakukan penyemaian. Nah sahabat, ada beberapa jenis biji yang memang sulit untuk kita semai atau tumbuhkan, misalnya okra atau brokoli ya. Nah caranya agar dia bisa lebih gampang untuk kita semaikan adalah gampang, yaitu kita ambil air hangat sekitar 1 liter air hangat, kemudian kita campurkan dengan 1 sendok makan cuka apel. Dan biji yang ingin kita semai nantinya kita rendamkan sekitar 4-6 jam ke dalam air hangat tersebut. Nah setelah 4-6 jam nanti bisa kita tiriskan dan kita tanam di media tanam atau media semai. Nanti dia akan gampang sekali tumbuh dan berkembang seperti tanaman contoh yang kita semai ini ya sahabat ya. Nah itu adalah fungsi yang ke-9 ya. Nah fungsi yang ke-10, saya ingin memberikan tips sebenarnya, tapi ini tidak berkaitan dengan kesehatan. Tapi ini penting sekali dan saya harap para sahabat yang punya kesempatan untuk mencoba harus dicoba. Nah cuka apel ini sahabat, ini sangat bagus untuk kesehatan kita. Dia bisa menyebabkan penurunan serangan stroke atau darah tinggi ya, dan penyakit-penyakit kardiovaskular lainnya. Dan kalau sahabat yang ingin menurunkan berat badan secara sehat dan alami, ini bisa kita gunakan dengan cara 1 sendok, ini mohon maaf saya cuma peragaan tapi nggak saya minum ya. Misalnya 1 gelas air minum,
setiap hari 1 gelas air minum. Sahabat nanti boleh coba. Ini tips terakhir, tips bonus sebenarnya, nggak berkaitan dengan berkebun, tapi supaya yang berkebun sehat ya. Nah, 1 gelas air minum kita berikan 1 sampai 2 sendok makan larutan cuka apel ini. Boleh dicampur madu, boleh. Nah, ini kita minum setiap hari. Nanti sahabat bisa lihat bagaimana perkembangan kesehatan dan kebugaran pada tubuh sahabat. Ini juga sangat ampuh untuk membantu menurunkan berat badan. Saya pikir itu saja 10 manfaat cuka apel yang bisa kita pakai, terutama untuk berkebun. Semoga videonya bermanfaat. Saya yakin mungkin masih ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan oleh sahabat, apalagi kita merekam videonya ada suara dangdutan ya. Memang nggak berapa jauh dari sini sudah ada yang sedang pesta ya. Saya nggak tahu kenapa bisa dikasih izin sedang musim pandemi corona begini, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya pikir kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semampu saya tentang manfaat cuka apel. Oh ya, kalau memang sahabat mau, saya bisa buatkan video bagaimana cara membuat cuka apel ini dengan gampang dan murah. Kita kan bisa beli sebenarnya apple cider vinegar ini, kita bisa beli cuka apel, tetapi kan kita bisa buat sendiri. Kalau memang sahabat merasa perlu saya membuatkan video cara membuat cuka apel ini, silakan berkomentar di kolom komentar, akan saya buatkan ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.